Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dengan syarah atau penjelasan dari Fadilatul Syekh Ad-Doktor Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafidallahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Kita masih dalam pembahasan tentang akidah Ahlus Sunnah yang berkaitan dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak salah sudah kita sampaikan belum 5 poin akidah Ahlus Sunnah terhadap para sahabat di sini? Taib. Siapa yang bisa menyebutkan dengan hafalan, bukan dengan membaca? Taib. Terutama yang hadir di sini pertemuan yang terakhir. Taib. Ada yang bisa menyebut 5 poin akidah Ahlus Sunnah terhadap para sahabat Nabi SAW yang kita sampaikan di kajian yang lalu. Taib, pelanggan tetap minggir dulu. Ya, yang pelanggan baru. 6. Antum Ahlus Sunnah bukan? Taib, sebutkan. Jawab, anak kurangi saja, 3 saja sudah. 6. Nggak usah pakai syarah. Poinnya to aja. 3 pun masih adem ayem. Tidak ada. Baik. Terserah sudah, pelanggan tetap boleh. Fadhal. Yang pertama yaitu mencintai para sahabat, yang kedua memuji, yang ketiga mendoakan mereka, yang keempat menjaga hati dan lisan dari mencela mereka, yang kelima mengikuti mereka. Taib, jazakumullah khair. Ana dikte ya, istami warad itu. Ana sebut, antum ikuti.
Yang pertama, mencintai para sahabat. Antum mengikuti? Ulangi 3 kali. Nah, ya. Yang kedua, memuji para sahabat Nabi SAW. Sampai 3 kali, ulangi. Iya, sampai 3 kali. Untung nggak ada setrap anu. Kaki satu nah. Taib. Yang ketiga, mendoakan para sahabat Nabi SAW dengan kebaikan. 3 kali. Taib. Yang keempat, menjaga hati dan lisan dari dengki dan mencaci maki para sahabat. Menjaga hati dan lisan tidak mencaci maki dan dengki kepada para sahabat. Ulangi 3 kali. Nah, baik. Yang kelima, mengikuti pemahaman para sahabat Nabi SAW. Baik, ulangi sendiri 5-5-nya. Yang pertama, iya. Yang kedua, memuji para sahabat Nabi. Yang ketiga, mendoakan para sahabat Nabi. Yang keempat, menjaga hati dan lisan tidak dengki dan mencaci maki para sahabat. Yang kelima, mengikuti pemahaman para sahabat Nabi SAW. Kata Rasul, kadang ada orang masuk surga itu dengan ditarik. Kalau nggak gitu nggak masuk-masuk. Bang. Nah, wafaqakumullah jami'an. Taib, ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kita lanjutkan lagi pembahasan al-wajib nahwa ashabi Rasul SAW. Kewajiban terhadap para sahabat Nabi SAW. Atau akidah al-sunnah yang berkaitan dengan para sahabat Nabi SAW. Sampai kepada ucapan Syekh Shalih bin Fauzan, asyahid minal ayatil karimati. Setelah ucapan Imam Syaukani, kata Syekh Shalih bin Fauzan, inti dari pembahasan ayat ke-10 dari surat Al-Hasyr, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Yang artinya, dan orang-orang yang datang setelah mereka, yaitu setelah para sahabat, mereka berkata, wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan. Dan jangan jadikan dalam hati kami kedengkian kepada orang-orang yang beriman. Rabbana, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Surat Al-Hasyr ayat ke-10. Kata Syekh Shalih bin Fauzan, inti dari pembahasan ayat ini dalam bab ini, atau pelajaran yang bisa dipetik dari ayat ini, Al-Hasyr ayat ke-10, yang pertama kata beliau, anna fiha fadla sahabati. Di dalamnya ada keutamaan para sahabat Rasulullah SAW. Kenapa? Lisabqihim bil iman. Karena mereka mendahului kita dengan keimanan. Wasabiqunal awalun minal muhajirin. Ini yang berkaitan dengan poin ya keberapa dari 5 tadi. Yang kedua, yaitu memuji para sahabat. Kenapa kita memuji para sahabat? Karena Allah dan Rasulnya memuji para sahabat. Di antaranya dalam ayat ini, Allah menjunjung tinggi kedudukan para sahabat, memuji para sahabat. Di antaranya karena lisabqihim bil iman. Mereka yang mendahului kita dengan keimanan dan dengan segala kebaikan. Laukana khairan la sabakuna ilaih. Kata para ulama, seandainya itu perbuatan baik, pasti mereka yang mendahului kita. Tidak ada kebaikan, tidak ada amal saleh,
kecuali sudah dipraktekkan, dikerjakan oleh para sahabat. Tidak ada satu ibadah pun dalam Islam kecuali para sahabat yang sudah mendahului kita. Makanya kalau ada ibadah yang belum pernah diajarkan, dipraktekkan oleh para sahabat, itu bukan ajaran Islam. Itu bukan kebenaran, alias itu kebid'ahan plus kesesatan. Karena sekali lagi para sahabat qad sabakuna bikulli khair. Ya, sebelum kita berbuat kebaikan, mereka dulu yang sudah berbuat kebaikan. Makanya Hudzaifah bin Yaman pernah berkata, kullu ibadatin lam yata'abbad ashabu Rasulullah SAW fala tata'abbaduha. Setiap ibadah yang tidak pernah dikerjakan oleh para sahabat, jangan kalian melakukannya. Berkaitan dengan apa? Ibadah. Jangan ngawur, jangan asbun, mengatakan, oh itu Ustadz pakai mic, kan nggak ada jangan para sahabat. Inti waras atau enggak? Ya, yang kita bicarakan masalah apa? Ibadah. Ya, kalau urusan ini masalah apa? Urusan dunia, HP, fandom, FB, semua urusan dunia. Dan Rasul mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian yang lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Ya, ini semuanya hukum asalnya mubah. Adapun urusan ibadah, al-aslu apa? Al-mani'. Ya, secara asal hukum ibadah terlarang sampai adanya dalil yang apa? Mensyariatkan. Beberapa saat yang lalu kita mendengar dai penyesat umat, dai ahlil bid'ah, mereka apa? Asbun, ingin membantah kaidah ulama tadi, asal dalam ibadah terlarang. Itu kan kaidah karangan manusia. Kita katakan kalau GBLK jangan nemen-nemen. Apa GBLK? Nah, kaidah tadi itu diambil dari sabda Rasul. Man amila amalan laisa ali amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melaksanakan suatu ibadah yang tidak termasuk ajaran kami, maka apa? Tertolak. Itu salah satu dalil kaidah tadi. Paham? Cuma ahlul bid'ah, ya, mereka suka bersilat lidah. Ya, itu kaidah bukan sekedar kalangan manusia begitu saja, namun itu bersumber dari sabda Rasul. Demikian pula dalam sabda Rasul, iyyakum wa muhdatsati al-umur. Jauhkanlah diri kalian dari hal-hal yang baru dalam urusan agama. Itu dalil kaidah. Cuma itulah ahlul bid'ah, mereka ingin untuk melegalkan kebid'ahan mereka dengan berbagai macam kata-kata, retorika dan sebagainya. Seperti yang juga sempat kita dengar di medsos, mereka mengatakan membid'ahkan yang tidak dibid'ahkan Rasul itu adalah bid'ah. Pokoknya mereka sekarang apa? Ingin untuk membendung umat yang sudah paham akan kesesatan mereka dengan berbagai macam retorika tadi. Mana Rasul membid'ahkan peringatan Maulid? Nggak ada peringatan Maulid Nabi bid'ah riwayat Bukhari, nggak ada. Bang, ini tadi kalau GBLK jangan apa? Sama kita katakan, kalau kita katakan kepada ahlul bid'ah tadi, kalau kita tanya kepada dia, hukum minum toa, tahu toa kan? Secara antum, apa pendapat antum minum toa? Hukumnya apa? Hah? Kalau antum ditanya, mana dalil Al-Quran toa haram? Hah? Kata-kata toa haram? Hah? Itu kalau ahli bid'ah mengatakan tidak ada kata-kata peringatan Maulid Nabi bid'ah dalam ayat, dalam tidak ada. Sama dengan ucapan orang mengatakan apa? Mana dalil toa, kata-kata toa dalam Al-Quran haram? Apalagi itu bahasa Indonesia kan? Bang, kalau sekedar bersilat lidah, banyak. Paham? Namun sekali lagi, inilah Islam datang dengan kaidah umum, iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhkanlah diri kalian dari hal-hal yang baru dalam urusan, mencakup semua yang baru dalam urusan agama. Baik akidah, ibadah, metode dakwah sampai hari kiamat. Sama dengan kata-kata Rasul, kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan itu apa? Khamar. Wa kullu khamrin haram. Dan setiap minuman keras apa? Ini mencakup semua merek sampai hari kiamat. Kaidahnya satu, yaitu apa? Yang
Ya, cuma tadi kalau cuma sekedar bersilat lidah bisa. Ya, coba antum kasih dia merek apa yang terkenal lah, yang memang betul-betul itu khomer. Coba cari dalam ayat, nggak ada memang. Apalagi dalam bahasa apa? Sekedar bersilat lidah, ya gampang. Jami sekali lagi, inilah Islam bidalil, ya, bukan dengan asbun saja. Makanya kata Imam Ahmad rahimahullah, dinun nabiyyi Muhammadin akhbar. Agama Nabi Muhammad dengan dalil, dengan hadis, bukan dengan retorika, dengan ucapan-ucapan yang indah semata. Nah, intinya para sahabat mendahului kita dengan keimanan, dengan kebaikan, dengan berbagai macam amal soleh. Maka kalau ada amal soleh yang dikatakan manusia sekarang sebagai amal soleh, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, yaitu adalah bid'ah. Karena mereka sudah mendahului kita dengan keimanan dan dengan segala bentuk kebaikan. Yang kedua, di antara faedah ayat tadi, fadla ahli sunnah alladzina yatawallawnahum, adanya keutamaan ahli sunnah yang mereka berwala, loyalitas kepada para sahabat Rasulullah SAW tadi, mencintai para sahabat, memuji para sahabat, mendoakan para sahabat. Namanya ahli sunnah itu ittiba kepada para sahabat, sebagaimana kata Rasul, ma'ana alaihi wa ashab. Itu keutamaan para ahlu sunnah wal jamaah ahlu sunnah yang mengikuti siapa? Sunnah Rasul dan sunnah para sahabat Rasul. Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Kemudian yang ketiga di antara pelajaran berharga dari ayat tadi, wa dzammal ladzina yu'adunahum. Di dalam ayat tadi terdapat celaan terhadap orang-orang yang memusuhi, yang membenci, yang mencaci maki para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya aneh kalau ada orang yang memuji orang-orang yang mencaci maki, memperolok para sahabat Nabi. Seperti yang pernah kita sampaikan di sini, siapa di antara tokoh kelompok Harokah yang mencaci maki sahabat Nabi? Siapa? Gak usah takut, ngomong yang terang. Sayyid Qutb. Ya, dia mengatakan ketika Muawiyah dan Amr bin As berselisih dengan Ali bin Abi Thalib, dia menggunakan kemunafikan, kecurangan, kebohongan, kedustaan, dan seterusnya. Na'udzubillah min dzalik. Sahabat Rasul, Muawiyah yang pernah menulis Al-Quran di zaman Rasul SAW, dicaci maki seperti itu. Kalau menurut ayat tadi, wajib dicela, bukan malah dipuji, ditokohkan. Dan demikian pula kita membela yang mencaci maki Sayyid Qutb, bukan malah mencaci maki yang membantah Sayyid Qutb. Kita membela yang membantah Sayyid Qutb, bukan malah caci maki dengan kata-kata terlalu ekstrim dan sebagainya. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang berikutnya kata beliau, wa fiha masyru'iyatal istighfar lis sahabati wa taraddi anhum. Ini yang keempat di antara pelajaran dari ayat tadi. Di dalam ayat tadi ada syariat memintakan ampun kepada Allah bagi para sahabat Rasulullah SAW. Yaquluna rabbana firlana wal ikhwan sabaquna bil iman. Al-istighfar li sahabat, atau tadi poin yang keberapa yang kita sampaikan tadi dari yang kelima? Poin yang ketiga, yaitu mendoakan para sahabat dengan kebaikan. Itu mencakup kebaikan yaitu dengan istighfar, atau dengan at-taradhi radhiyallahu anhum, atau at-tarahum, mengucapkan rahimahumullah. Jadi ini pernah kita bahas dalam kajian kitab Ushulus Sunnah Imam Ibn Abi Zamanin yang baru kita mulai kajiannya tiap hari Kamis. Kata Imam Nawawi, at-taradhi itu boleh untuk selain para sahabat, sebagaimana juga at-tarahum, mengucapkan rahimahumullah.
Meskipun yang paling masyhur radhiyallahu anhu untuk sahabat, kalau rahimallah untuk apa? Cuma dua-duanya boleh. Ya, para ulama, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, tidak ada masalah. Demikian pula sahabat Rasul Abu Bakar rahimahumullah. Ya, rahimahullah, cuma emang yang masyhur dengan apa? At-taraddi. Cuma tiga-tiganya ini disyariatkan. Istighfar lahum, kemudian at-taraddi anhum, at-tarahum. Sebagaimana kata Imam Ahmad di kitab Ushulus Sunnah, beliau mengatakan, man intaqasa ahadan min ashabi Rasul sallallahu au abghadahu bihadatsin kana minhu au dzakara masawi'ahu fahuwa mubtadi'un hatta yatarahama ala jami ashabi Rasul sallallahu. Barang siapa yang mencaci maki satu sahabat Rasul atau membencinya atau menyebutkan kejelek-kejelekannya, maka dia ahlil bid'ah sampai dia ia taraham mendoakan semua para sahabat dengan rahimahumullah. Jadi boleh tiga-tiganya. Makanya kita ringkas dengan kata-kata ad-du'a lahum, mendoakan mereka dengan kebaikan. Kemudian yang berikutnya, wa fiha salamata qulubi ahli sunnah wa alsinatihim li ashabi Rasul sallallahu. Dan ini inti babnya. Di dalam ayat tadi terdapat penjelasan keselamatan hati ahli sunnah dan lisan mereka terhadap para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ighfir lana, doa ya seorang muslim terutama ahli sunnah kepada para sahabat. Itu menunjukkan selamatnya lisan mereka dari mencaci maki. Bahkan apa? Mereka mendoakan, bukan mencaci maki. Beda dengan ahlul bid'ah yang mencaci maki siapa? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, pokoknya salah satu ciri ahlul bid'ah mencaci maki, memperolok sahabat Nabi. Entah itu Muawiyah ataupun Amr bin As. Seperti yang mungkin juga di tengah-tengah orang-orang yang suka ngomong politik dan seterusnya, yang suka ngomong Wahabi-Wahabi. Sering kita dengarkan mengatakan perselisihan, perpecahan di antara para sahabat ketika perang Siffin, perang Jamal, itu karena politik kekuasaan. Pokoknya semuanya sandarkan kepada tadi politik kekuasaan. Ketika dakwah salafiyah berkembang, ada politik kekuasaan yang menunggangi dan seterusnya. Intinya tadi ada kata-kata dari orang-orang komentator politik dan sebagainya yang mengatakan bahwasanya perselisihan antara Muawiyah dan Ali itu karena politik kekuasaan. Naudzubillah min dzalik. Ini tuduhan keji kepada para sahabat Rasulullah SAW. Maka orang seperti ini mubtadi'un dal alai ma yastahiqu minallah. Semoga Allah memberikan balasan yang setimpal kepadanya ajilan. Sekali lagi, ini salah satu ciri al-bid'ah, menyudutkan para sahabat siapapun, para sahabat yang dicela caci maki, itu ciri dari al-bid'ah sebagaimana kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Kemudian kata-kata wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladina amanu, itu salamatul qulub, selamatnya, sucinya hati ahli sunnah dari dengki kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, kata Syekh Shalih bin Fauzan, wa fil ayati tahrima sabbihim wa bughdihim. Di dalam ayat tadi ada pelajaran berharga juga, haramnya mencaci maki para sahabat Nabi. Kalau disyariatkan mendoakan, berarti di situ ada syariat menjaga lisan, tidak mencaci maki para sahabat Nabi. Wa anna laysa min fi'lil muslimin. Dan mencaci maki para sahabat Nabi itu bukan perbuatan kaum muslimin, namun perbuatan orang apa? Perbuatan apa? Mana dalilnya? Selain ayat ini. Nah, kalau nggak salah pernah kita sampaikan di sini. Nah, apa bunyinya? Ahsan tabarakallahu fiik. Liyaghidha bihimul kuffar. Dalam surat Al-Fatah yang terakhir, Allah mengatakan orang kafir itu membenci para sahabat. Liyaghidha bihimul kuffar. Allah menjadikan orang kafir
membenci para sahabat Rasulullah SAW. Makanya kata Imam Ibnu Katsir tentang ayat ini, Imam Malik berdalil dengan ayat ini tentang kafirnya kelompok Syiah Rafidhah karena mereka membenci para sahabat. Perbuatan orang kafir membenci, mencaci maki para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Syekh, wa anna man fa'ala dzalik la yastahiqu minal fa'i syai'an. Dan bahwasanya orang yang mencaci maki para sahabat tidak berhak mendapatkan al-fai'. Ini kalau antum baca ayat sebelum ayat 8, 9, 10, ini berkaitan dengan al-fai', harta rampasan perang sebelum berperang. Ya, kalau al-ghanimah, harta rampasan perang setelah berperang, itu dibagi kepada yang berhak. Di antara yang berhak mendapatkan al-fai', yaitu yang ucapannya selamat terhadap para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebaliknya yang mencaci maki para sahabat tidak berhak mendapatkan harta rampasan perang. Nah, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, wa qauluhu ta'atan Nabi sallallahu fi qaulihi. Ahli sunnah menjaga hati dan lisan, tidak iri, tidak dengki, tidak mencaci maki para sahabat Nabi, itu dalam rangka melaksanakan perintah Nabi. Ya, ahli sunnah itu cirinya sami'na wa ata'na kepada firman Allah, kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ngeyel. Di antaranya Allah memerintahkan, Rasul memerintahkan untuk kaum muslimin menjaga lisan terhadap para sahabat Nabi. Maka ahli sunnah sami'na wa ata'na. Ai anna ala sunnah yuti'una Nabi sallallahu fi salamati qulubihim wa alsinatihim li ashabihi. Bahwasanya ahli sunnah mentaati Nabi dalam tadi menjaga hati, tidak dengki kepada para sahabat, tidak membenci. Ya, demikian pula menjaga lisan terhadap para sahabat Nabi. Apalagi kata para ulama, kalau direnungkan kembali, kalau ada orang mencaci maki para sahabat Nabi, maka itu sudah otomatis sebetulnya mencaci Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara langsung atau tidak langsung, sadar atau tidak sadar, itu bentuk melecehkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dijelek-jelekan seperti Muawiyah tadi, kalau dijelek-jelekan, maka ini sebetulnya juga menjelekkan Nabi. Karena Muawiyah sahabat Nabi, sedangkan Rasul mengatakan al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung kepada agama sahabat dekatnya. Kalau Muawiyah jelek, maka ini kaitannya dengan ajaran siapa? Nabi. Na'udzubillahi min dzalik. Ini kalau memang orang itu masih waras, nggak mungkin mencaci maki sahabat Nabi. Kalau mencaci maki sahabat Nabi, itu sudah sebetulnya mengarah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata beliau, wal kaf an sabbihim wa tanakusihim haitsu nahahumun Nabi sallallahu an dzalik. Mereka ahli sunnah menjaga lisan dari mencaci maki para sahabat Nabi karena Rasul yang melarang. Sebagaimana kata Rasul, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencaci maki para sahabatku. Ai la tatanaqasu wa la tashtumu, jangan mencaci maki, jangan mencela ashabi, para sahabatku. Ashabi ini secara bahasa Arab, ashabi jama dari sahib. Wa yuqalu liman sahaban Nabi sallallahu sahabi, dikatakan kepada yang bersahabat dengan Nabi, sahabi. Siapa sahabat Nabi? Ini yang harus betul-betul dipahamkan juga kepada kaum muslimin. Definisi sahabat Nabi versi Ahlussunnah. Wa huwa man laqiyan Nabi sallallahu mu'minan bihi wa mata ala dzalik. Ya, harus dipahami siapa sahabat Nabi, apa definisi sahabat Nabi menurut Ahlussunnah. Yang pertama syaratnya bertemu dengan Nabi. Berjumpa dengan Nabi apa? Dalam keadaan mimpi atau bertemu langsung? Nah, sekarang ada orang-orang yang nggak waras ngaku ketemu apa? Nabi. Katanya kalau ketemu Nabi, Nabi itu berjubah karena dia juga berjubah.
Naudzubillah min dzalik. Ya, sekali lagi, kadzabun dajjalun. Ya, para sahabat saja yang paling dekat dengan Nabi setelah Nabi meninggal, tidak ada yang bisa ketemu dengan apa? Yaqdotan. Ya, secara apa? Langsung, bukan lewat mimpi. Ini sekarang banyak yang ngaku-ngaku apa? Demikian. Ini pasukan halu. Ya, orang-orang yang suka berhalusinasi sebetulnya harus diperiksa itu. Nah, kemudian man laqiya Nabi SAW, yang berjumpa dengan Nabi ketika Nabi masih hidup. Nah, kemudian mukminan bi, syaratnya beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, wa ma ta'ala dzalik, dan meninggal di atas keimanan. Dan ini sekali lagi yang harus betul-betul dipahamkan, syarat menjadi sahabat Nabi yang pernah berjumpa dengan Nabi ketika Nabi masih hidup dan beriman kepada beliau. Kemudian bertemu dengan Nabi meskipun sesaat, kata para ulama. Di antaranya kata Imam Ahmad, man sahibahu sa'atan au yauman au syahran. Kata beliau, fahuwa sahabi. Barang siapa yang menemani Nabi, tentunya tadi yang beriman, meninggal dalam keimanan, meskipun hanya sesaat atau sehari, bulan, setahun, itu namanya sahabat Nabi. Nggak harus setahun atau 2 tahun, sesaat saja. Ya, dia membayar Nabi masuk Islam dan meninggal keimanan, itu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sesat definisi-definisi yang dibuat-buat oleh sebagian kelompok ahlu al-bidah, seperti tokohnya Hizbut Tahrir, Taqiyuddin Nabhani, yang mensyaratkan sahabat Nabi itu harus menemani Nabi setahun atau 2 tahun, harus pernah berperang bersama Nabi sekali atau 2 kali. Ini syarat yang bid'ah, yang batil. Ya, tidak ada ulama salaf, ataupun kalau dikatakan ada dari ucapan sebagian salaf, tidak ada yang as-sahih. Ya, dan dari definisi tadi, Taqiyuddin Nabhani mengeluarkan Muawiyah bin Abi Sufyan dari kategori sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan masih banyak lagi yang lain definisi-definisi yang batil, yang inti dibalik definisi tadi ingin untuk menyudutkan para sahabat Nabi atau sebagian para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasul bersabda tadi, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencaci maki para sahabatku. Fawalladzi nafsi biyadi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Hada qasamun minan Nabi SAW, ini adalah sumpah dari Nabi. Yuridu bitaqida ma ba'dahu, Rasul menginginkan dengan sumpah tadi untuk menegaskan apa yang akan beliau ucapkan setelahnya, yaitu lau anna ahadakum anfaqa misla uhudin dahaban, seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan 1 gunung Uhud emas. Ini dibahas apa gunung Uhud, yaitu gunung yang ma'ruf di kota Madinah, sumya bidzalik litawahudihi anil jibal, dinamakan gunung Uhud dari kata-kata ahad karena apa? Dia bersatu, bergandengan, dempetan dengan gunung-gunung yang lain. Ya, kalau yang pernah lihat di sana, gunung Uhud itu berjejer dengan gunung-gunung yang lain, dempetan istilahnya. Maka itu dikatakan Uhud. Dan Rasul SAW mengatakan gunung Jabal Uhud yuhibbuna wa nuhibbuhu. Gunung Uhud mencintai ya kita dan kita mencintai gunung Uhud. Ya, keutamaan ataupun kedudukan gunung Uhud. Tapi kalau umroh nggak usah perlu apa didaki. Paham? Yang ngalah berkah untuk apa? Napak tilas. Ya, kemudian apa? Ngalah berkah di gunung Uhud. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian kata Rasul, seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan 1 gunung Uhud emas, tidak akan bisa menyamai 1 mud sedekah para sahabat, bahkan separuhnya pun tidak bisa menandinginya. Ini di bahasa al-mud mikyal wa huwa rubu' sa' dan seterusnya. Wal makna annal infaqal katsir fi sabilillah min ghairi sahabah radhiyallahu anhum la yu'adilu infaq al-qalil minas sahabah. Infak sebanyak apapun di jalan Allah dari selain sahabat
tidak bisa menandingi infak sedikit dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tadi kedudukan mereka luar biasa di sisi Allah dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa dzalika anal iman alladzi kana fi qulubihim hinal infaq fi awalil Islam wa qillata ahli wa kasata sawarif anhu wa dawa ilaihi la yumkin an yahsul li ahadin misluhu miman ba'dahum. Kata Syekh Shalih bin Fauzan, yang demikian itu karena keimanan yang ada dalam hati para sahabat ketika berinfak di awal Islam, dan sedikitnya orang yang memeluk Islam dan banyak yang memalingkan dari hal tersebut, dan dha'fi dawa ilaihi, kelemahan para sahabat dalam arti kekuatan mereka tidak mungkin bisa disamai oleh siapapun dari para sahabat Rasulullah Alaihi Wasallam. Wasyahid minal hadis, inti dari hadis Rasul tadi, anna fihi tahrim sabbi sahabah. Yang paling utama di dalam hadis tersebut ada haramnya mencaci maki para sahabat. Siapapun yang masuk dalam definisi sahabat tadi tidak boleh dicela, tidak boleh diperolok sama sekali. Wa bayana fadlim ala ghairihim, dan sekaligus menunjukkan keutamaan para sahabat. Maka kita katakan tadi wajib memuji para sahabat karena Allah dan Rasul memuji para sahabat. Di antaranya Rasul memuji dalam hadis ini. Demikian pula dalam hadis yang lain Rasul mengatakan khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia generasiku, yaitu para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa annal amal yatafadhal bihasabi niyati sahibihi wa bihasabil waqt alladhi uddiya fihi. Dan kata beliau sekaligus menunjukkan amal itu bertingkat-tingkat sesuai dengan niat orang yang melakukan. Ya, seperti kita di sini misalnya hadir di majelis ilmu, sama-sama duduk, sama-sama mendengar, cuma terkadang beda apa? Beda semuanya, beda kopiannya, beda pahalanya juga. Ada yang mungkinnya iseng aja lah daripada nganggur di rumah. Misalnya, semoga tidak ada. Cuma ini misal saja. Kalau ada segera bertobat. Taib. Namanya orang, namanya niat kadang berubah-ubah. Ada yang mungkin naudzubillah min dzalik niatnya tidak ikhlas karena Allah. Mungkin sekedar untuk ada proyek di sini atau mungkin ada camer, misalnya. Atau yang lain. Sekali lagi tergantung niatnya kata beliau. Demikian pula ketika beramal kadang tergantung waktunya. Seperti ketika Ramadan tentunya apa? Amal ibadah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Demikian pula di zaman para sahabat. Mereka luar biasa keutamaannya karena tadi mereka perjuangannya luar biasa di zaman Rasulullah SAW. Makanya sebagian ulama mengatakan jangan antum berkhayal. Alangkah baiknya kalau saya dulu hidup di zaman para sahabat Nabi SAW pakai kuda, pakai ngaji aja ngantuk kok. Khoyal kayak halu tadi. Paham? Anak jadi orang mulia disebut dalam saja. Khoyal. Niatnya sudah enggak benar sudah. Sekali lagi para sahabat zaman itu luar biasa. Contoh dalam belajar ilmu agama saja. Bagaimana Jabir bin Abdullah berjalan kaki atau menunggang kendaraan beliau sebulan lamanya dari kota Madinah ke negeri Syam hanya untuk mencari apa? Satu hari perjalanan yang luar biasa. Abu Hurairah sampai mengganjal perutnya karena laparnya, karena pas sibuk belajar ilmu agama luar biasa. Jangan khoyal. Pendon. Syukuri sekarang ini kita tahu al-haq dan kewajiban kita mengikuti jejak para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu pengajian khoyal. Jadi para sahabat sampai waalaikumsalam. Ditanya apa 5 poin? Wallahu a'lam. Saya sahabat. Sahabat. Siapa nak tahu? Taib. Ikhwani fillah wa khat rahimani wa rahmakumullah. Kemudian kata beliau, wallahu a'lam wa fil hadis anna man ahabbas sahaba wa asna alaihim faqad ata'a Rasul sallallahu. Barang siapa
yang mencintai para sahabat, memuji para sahabat tadi. 5 poin akidah Ahlussunnah. Ya, sekali lagi itu bukan sekedar dihafalkan, namun dipahami dan dipraktekkan. Itu ladang pahala, kata Syekh Shalih bin Fauzan. Mencintai para sahabat, memuji para sahabat, itu bentuk ketaatan kepada Ar-Rasul. Maka sudah kita ulang-ulang berulang kali, ya, bahwasanya pahala ibadah mendekatkan diri kepada Allah bukan hanya gerakan anggota badan, ruku, sujud, namun juga ibadah qalbiyah. Mencintai para sahabat ibadah, membenci yang membenci para sahabat itu ibadah. Ya, membantah yang mencaci maki para sahabat itu ibadah. Ya, sekali lagi ibadah itu juga ada ibadah qalbiyah. Di antaranya mencintai para sahabat, memuji para sahabat, itu bentuk mentaati Rasul. Karena tadi Rasul melarang mencaci maki para sahabat, maka lawannya wajib mencintai, wajib memuji para sahabat Rasul SAW. Sebaliknya kata beliau, wa man sabbahum wa abghadahum faqad asar Rasul SAW. Barang siapa yang mencaci maki sahabat, membenci para sahabat, maka dia telah memaksiati Rasul. Dan barang siapa memaksiati Rasul, maka dia memaksiati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Kalau ada pertanyaan silakan ditulis di kertas. Baik, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahmani wa rahmakumullah. Ada pertanyaan di sini, apakah Nabi Isa bisa dikatakan sahabat karena juga bertemu Nabi? Dalam pertanyaan ini ada jawabannya. Nabi Isa, Nabi bukan apa? Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sudah kita sampaikan dari awal, para sahabat Nabi adalah manusia yang paling mulia secara mutlak setelah para nabi, para rasul. Nabi Isa lebih mulia dari semua para sahabat Nabi. Makanya ada hadis Rasulullah SAW yang mengatakan Abu Bakar, ya, sayyidu kuhuli ahlil jannah minal awwalin wal akhirin adal anbiya. Bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq adalah tuannya, ya, sesepuh penghuni surga dari yang pertama sampai yang terakhir kecuali para al-anbiya. Jangan salah paham, sekali lagi manusia terbaik yang pertama para nabi, para rasul, di antaranya Nabi apa? Nabi Isa. Setelah itu para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham? Dan ini pembahasan kita sebetulnya bab ini, bab yang akan datang ini. Apakah boleh tabaruk dengan peninggalan Rasul, misal rambutnya? Kalau di zaman Rasul, di zaman para sahabat, ya, itu masih memungkinkan diketahui apa? Ya, kalau sekarang, ya, sekali lagi, ini, ya, untuk cari cuan, nyari fulus, dengan apa? Iya, kata para ulama nggak bisa dibuktikan secara otentik apakah itu betul sandalnya Rasul, rambutnya Rasul dari mana? Al-isnad minad-din. Paham? Ya, sekali lagi ini tidak bisa dipercaya sama sekali. Ya, sekali lagi kita nggak menafikan secara mutlak. Oh, itu para sahabat. Iya, para sahabat di zaman itu, ya, mereka betul-betul tahu itu betul-betul rambut Nabi SAW. Paham? Adapun sekarang nggak tahu modelnya apa, tongkatnya model dari mana itu. Paham? Ya, sekali lagi, apalagi luar biasa para dajjalun kadzabun banyak bertebaran, yang mana apa? Dijadikan juga sebagai apa? Ya, cari, ya, naudzubillahi min dzalik. Baik, ada yang mau tanyakan lagi sebelum kita lanjutkan? Bahkan yang terakhir itu sempat agak viral juga bantahan sebagian masyayikh kepada Syekh Utsman Al-Khamis dari Kuwait, yang dia percaya dan istilahnya membenarkan perbuatan sebagian orang dari temannya itu memasukkan katanya rambut Nabi ke minyak wangi. Kemudian minyak wangi dia apa? Bagi-bagikan. Tabaruk dengan apa? Dibantah oleh para ulama, di antaranya Syekh Saleh As-Suhaimi, ya, ulama dakwah salafiyah di kota Madinah. Tadi ini khurafat.
Paham tuh? Dan beliau juga sempat mentahdzir. Ini sekali lagi, ini yang harus betul-betul dipahamkan. Bahwa saya tabaruk, ya, di zaman para sahabat, mereka paham betul, itu betul-betul peninggalan Rasulullah SAW. Namun setelah itu, apalagi sudah berabad-abad lamanya seperti ini, tidak bisa buktikan keautentikan yang kebanyakan khurafat. Nah, wallahu ta'ala alam. Lalu bagaimana kita menjawab atau membantah orang yang mempunyai argumen bahwa sahabat Muawiyah apakah pantas dicintai dikarenakan telah memerangi, membunuh sahabat Ali? Di dalam ucapan ini sudah ada jawaban. Yaitu apa? Ini ucapan dusta. Yang membunuh Ali bin Abi Thalib siapa? Siapa? Abdurrahman bin Muljam dari kelompok Al-Khawarij. Itu yang pertama. Ya, kalau dikatakan Muawiyah membunuh Ali bin Abi Thalib, ini jelas apa? Dusta. Sekali lagi, ini tidak benar sama sekali. Kemudian yang kedua, masalah berperang sudah dijawab oleh Rasul SAW. Idza dzukira ashabi fa'amsiku. Apabila disebut tentang para sahabatku, terutama tentang perselisihan mereka, fa'amsiku, jaga lisan. Rasul diberi wahyu oleh Allah tentang sahabat Muawiyah. Rasul pun memuji beliau, mendoakan beliau dengan kebaikan. Sekali lagi, sabda Rasul wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasul berkata dari hawa nafsu beliau, namun itu wahyu dari Allah. Ketika Rasul misalnya mendoakan Allah majal hadian mahdiyah, ya Allah jadikan beliau Muawiyah hadian yang memberi petunjuk. Itu doa Rasul mustajab. Dan Rasul mengatakan itu sekali lagi karena Allah yang maha tahu sampai meninggalnya Muawiyah, beliau tetap sahabat Nabi, beliau manusia yang terpuji. Paham? Bukan berarti kalau tadi ketika terjadi peperangan berarti berubah pujian Nabi, naudzubillah min dzalik. Itu wahyu dari Allah Ta'ala. Allah maha tahu. Para sahabat mereka akan berperang di antara mereka karena istihad di antara mereka. Dan Allah tetap memuji mereka. Maka kalau ada yang mau istilahnya mengotak-ngatik hal ini untuk mencaci maki, berarti tadi menuduh Allah tidak tahu apa yang akan terjadi. Berarti Al-Quran naudzubillah min dzalik, tuduhan dusta kepada Al-Quran, sedangkan Al-Quran memuji semua para sahabat Nabi, di antaranya Muawiyah, wasabiqunal awwalun, dan seterusnya. Baik. Ada lagi mau ditanyakan? Atau ada syubhat yang berikutnya? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumul khairan atas perhatiannya. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.